Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kawan pajak semuanya. Kembali lagi di Ngerujak, Ngerumpi Pajak Kelapa Gading. Di podcast Ngerujak, kita akan selalu membahas topik yang hangat dan up to date. Jadi kawan pajak yang ketinggalan episode sebelumnya bisa langsung saksikan di kanal YouTube kita KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Karena di episode kedua ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Apa itu? Saksikan bersama saya Okita Nila Nur Kartika di Ngerujak, Ngerumpi Pajak Kelapa Gading. Pada episode kedua ini, kita akan ngobrol-ngobrol seputar pajak pusat dan pajak daerah. Nah, untuk menjawab kegundahan topik kita hari ini, kita akan datangkan narasumber yang sangat luar biasa dari penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Kita sambut Kak Dodi dan Kak Santi. Halo Kak, apa kabar Kak? Sehat? Baik, luar biasa. Luar biasa ya Kak ya. Meskipun cuaca silih berganti, panas, hujan, tapi aura-aura narasumber kita ini memberikan aura positif. Iya. Yes. Siap ya Kak ya untuk berbagi bincang-bincang sore siang hari ini? Sangat siap sekali. Siap ya Kak ya. Silakan kami. Oke. Nah, topik hari ini nih Kak Dodi ya mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Sebenarnya apa sih itu pajak pusat Kak Dodi? Ya Kanila, jadi kalau dilihat dari pengelolanya, pajak itu terbagi atas dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Nah, pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan pajak pusat itu yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jadi dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, jenis-jenisnya di pajak pusat itu ada pajak penghasilan, ada PPN, ada PBB khusus untuk sektor pertambangan, sektor perkebunan, dan satu lagi sektor kehutanan. Kemudian ada juga pajak penjualan barang mewah. Nah ini sedikit mirip dengan PPN. Kalau PPN P besar semuanya besar, P besar, N besar. Kalau pajak penjualan barang mewah, P-nya besar, N-nya kecil, tambah BM besar. Ini singkatannya. Jadi membedakan sedikit ya, PPN dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan itu membedakan yang kecil. Lalu ada lagi satu yang mungkin teman-teman pajak sering sekali menggunakannya tapi nggak sadar kalau itu adalah pajak dan dikelola pemerintah pusat. Ya, teman-teman pajak mungkin tahu apa itu yang sering digunakan, terutama pada saat bikin kwitansi, bikin dokumen-dokumen dan lainnya. Ya, tepat sekali. Itu adalah bea metrai. Bea metrai ini termasuk pajak dokumen yang dikelola oleh pemerintah pusat. Seperti itu kan Nila. Nah, tadi ada Kak Dodi sebutkan pajak pusat antara lain pajak penghasilan ya. Jadi jika seorang karyawan itu bekerja di sebuah perusahaan, terus menerima penghasilan tiap bulannya itu ya Kak ya. Nah itu pasti dia kena pajak penghasilan ya Kak ya? Ya, benar sekali Kanila. Jadi untuk karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut wajib untuk memotongkan pajak penghasilan karyawan tersebut sebelum dibayarkan. Tapi ada jumlah minimal penghasilan karyawan itu yang boleh dipotong, boleh dipotong pajaknya. Jadi dalam 54 juta dalam setahun untuk yang bujang itu tidak boleh dipotong pajaknya. Setelah lewat 54 juta baru boleh dipotong penghasilannya untuk dipotong untuk dibayarkan pajaknya. Jadi misalnya karyawan tersebut berpenghasilan 60 juta dalam setahun, itu kita kurangkan dulu dengan dengan penghasilan yang tidak boleh dikena pajak yaitu 54 juta, berarti sisa 6 juta. Nah, 6 jutanya itu yang diperhitungkan dengan tarif pajak penghasilan, gitu kan Nila. Iya. Tapi jangan salah juga, bukan berarti yang bukan karyawan, yang usaha sendiri atau yang profesional itu tidak bayar pajak, tidak. Mereka juga ada kewajiban untuk berkontribusi, mereka juga punya hak untuk berkontribusi dalam pembangunan ini. Ya, tapi mereka bedanya dengan karyawan, mereka wajib untuk menghitung sendiri penghasilannya, lalu memperhitungkan pajaknya dan bayar sendiri pajaknya lewat
ATM atau bank atau kantor pos. Profesional itu misalnya seperti dokter yang bekerja sendiri bebas, pengacara, atau mungkin orang-orang yang punya pekerjaan bebas seperti pedagang-pedagang atau punya usaha warung atau usaha restoran dan usaha bengkel dan sebagainya. Itu ada kontribusi, mereka berhak untuk berkontribusi bagi pembangunan ini lewat pembayaran pajak penghasilan mereka. Itu kan Ila? Begitu Kak. Nah, itu dari pajak penghasilan ya. Nah, sekarang kalau misalkan untuk pajak pertambahan nilai, nah itu pajak pertambahan nilai itu apa itu Kak Santi? Nah, kalau pajak pertambahan nilai itu adalah pajak pusat juga kan Nila. Pajak pusatnya itu terutang atas barang atau jasa. Jadi dia melekat ke barang atau jasa yang ditransaksikan. Jadi kalau misalnya kita beli barang nih, misalnya Kak Nila kan suka beli tas nih. Nah, nah jadi di dalam struk pembelian tas itu ada tertera pasti PPN 11%. Kalau beli tasnya lama, tahun-tahun lalu mungkin 10% ya di situ. Di situ tertera. Begitu juga kalau kita belanjanya di Indomaret, itu pasti juga kita akan ada dipungut PPN di situ Kak. Kelihatan di struknya juga. Jadi intinya PPN itu melekat ke barang dan jasa, dan barang jasanya itu dipakai di wilayah Indonesia. Kalau impor juga sama Kak, impor beli dari luar negeri ada tuh nanti PIB-nya. Pemberitahuan impor barang di dalam PIB itu nanti ada PPN impornya juga gitu Kak. Oh gitu, jadi barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri wilayah Indonesia ini ya dikenakan pajak pertambahan nilai ya, betul sekali Kak. Gitu. Nah kemudian nih, adakah barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai Kak Dodi? Ya, tadi seperti disebutkan Kak Santi, ada pajak PPN itu dikenakan di dalam Indonesia ya, yang apa namanya barang. Tapi ada beberapa barang atau jasa yang dikecualikan, misalnya jasa perhotelan kan Nila, itu dikecualikan dari pembayaran PPN. Lalu jasa penyediaan tempat parkir, nah itu jasa penyediaan tempat parkirnya ya, bukan jasa pengelolaan tempat parkirnya, itu juga dibebaskan dari PPN. Lalu kemudian ada lagi penjualan makanan atau minuman, tapi yang dijualnya itu bukan di pasar atau minimarket, tapi yang dijualnya di tempat-tempat tertentu, misalnya kayak di tempat hiburan atau di restoran atau di hotel dan sebagainya. Itu tidak dikenakan PPN tapi masuk ke pajak daerah. Gitu. Jadi beberapa itu ada pengecualian ya Kak ya, untuk PPN itu ya, ada dari makanan minuman yang udah jadilah, misalkan ya dari restoran yang disajiin, ada hotelan, terus tadi ada tempat parkir tadi gitu ya. Dan itu semua bisa dilihat di Undang-Undang HPP pasal 4A Kanila. Oh, undang-undang yang baru ini ya Kak ya? Betul, undang-undang yang baru. Nah, cukup jelas sekali nih untuk beberapa jasa ya, berarti ya ini ya, jasa yang tidak dikenakan PPN ya gitu. Berarti itu kena pajak apa itu Kak ya? Dari yang tidak dikenakan PPN itu kan berarti nggak kena pajak pusat. Nah itu berarti kena pajak apa itu Kak Sandra? Nah, pertanyaan yang bagus sekali nih Kak Nila. Untuk jenis-jenis jasa yang tadi sudah disebutkan sama Kak Dodi itu kan memang tidak dikenakan PPN ya. Jadi atas jasa-jasa tersebut dikenakan pajak daerah Kak Nila. Gitu. Seperti itu. Nah, ada aturannya Kak Nila di PMK 70 tahun 2022. Di situ diatur semua jenis-jenis apa aja nih barang-barang, jasa-jasa yang dikenakan pajak daerah. Kenapa sih diatur di dalam satu undang-undang tersendiri atau peraturan tersendiri Kak? Karena tujuannya itu untuk memberikan kepastian hukum, juga keadilan dan penyelarasan objek pajak antara pajak pusat dan juga pajak-pajak daerah. Jadi seperti yang disebutin tadi, ada makanan minuman, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga, dan jasa catering, semuanya akan dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan di PMK 70 tadi Kak Nila. Oh, jadi memang udah diatur ya antara pajak pusat sama pajak daerah, biar ada penyesuaian nih objek pajaknya nih, mana yang dikenakan pajak jadi tidak pusat, dikenakan pajak yang berganda di situ, karena objeknya udah masing-masing ya, objeknya masing-masing ya. Berarti tadi ada makanan minuman, jasa boga, jasa hotel,
Terus banget. ada apa penyediaan Penyediaan tempat tempat parkir parkir. Kak ya. Nah, itu berarti apa sih bedanya tuh ada pajak daerah terus kadang-kadang kan kalau kita apa namanya di beli makan di restoran lah atau di warung tenda gitu kan kadang ada struknya itu ada apa namanya kayak PPB. PB1 gitu-gitu. Nah, PB1. itu apa ya itu Kak ya gitu ya. Itu pajak daerah juga ya berarti ya. Ya, itu pajak daerah juga. Nah, memang perlu dibedakan antara pajak daerah sama retribusi daerah. Itu beda, Kak. Oh, gitu beda ya. Beda-beda. Pada dasarnya pajak daerah itu dipungut sama pemerintah daerah kan dan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Tapi sebaliknya kalau retribusi daerah itu berhubungan dengan penyediaan izin atau pembayaran atas jasa tertentu. Jadi misalnya ya contoh salah satu contohnya dari retribusi itu Kak, contohnya kayak retribusi kebersihan pasar. Jadi pihak-pihak yang berjualan di pasar tetap harus berkontribusi memberikan retribusi supaya kebersihan di dalam pasar itu terjaga Kak. Yaitu memang kontraprestasinya akan dirasakan langsung sama para penjual di pasar itu gitu Kak bedanya. Oh, jadi kalau pajak daerah memang dipungut oleh pemerintah daerah. Berarti beda-beda ya Kak ya tiap daerah ya pasti. Iya, pastinya beda-beda kan tiap daerah. Kalau retribusi itu berarti kontraprestasinya tuh langsung ya langsung. Dari misalkan pedagang nih jualan di lapak A gitu terus kena retribusi. Nah, itu tiap bulan apa tiap minggu. Ya. Nah, itu kontraprestasinya juga untuk Ya. pedagang tersebut ada pasti digunakan ya. langsung untuk keperluan ya. mereka juga. Oh, gitu. Jadi mungkin di sini jadi kawan pajak jadi jelas nih Iya, Kak, jadi gitu ya Kak. bedanya pajak daerah dan retribusi Retribusi daerah. Nah, kalau pajak daerah sendiri ya mungkin kalau pajak daerah berarti kontribusinya nggak langsung. Apa sih contohnya? Ya contohnya pajak kendaraan bermotor. Kawan pajak pasti kalau punya kendaraan motor kan ada STNK, ada bukti pembayarannya. STNK itu selain bukti kepemilikan, di baliknya ada kayak apa ya semacam slip ya. Slip itu yang isinya yang kalau STNK kan 5 tahun, kalau ini per tahun. Nah, itulah bukti pembayaran pajak daerahnya. Kontraprestasinya nggak langsung, mungkin kontraprestasinya dari situ dikumpulkan dulu ke daerah, baru dari daerah dibagi-bagi untuk dialokasikan lagi untuk macam-macam hal lainnya. Pembangunan daerah. Iya. Oh, gitu. Terus tadi Kak Dodi ada jelaskan makanan dan minuman yang dikemas atau disajikan di restoran gitu kan. Misalkan aku beli di di mall nih ada kafe kecil terus aku beli makanan dan minuman. Nah, itu tuh kena pajak apa Kak itu Kak? Ya, itu salah satu yang dikenakan pajak daerah. Jadi dalam penyajian tersebut mungkin kayak kalau di mall ada dua macam, ada yang mungkin dikenakan pajak pusat dan ada juga yang dikenakan pajak daerah. Kalian Kanila sebutkan tadi disajikan di tempat makan misalnya di tempat restoran di mall itu dikenakan pajak daerah. Nanti kalau dilihat di situ ada tarifnya PB1 biasanya ada PB1 nah itulah pajak daerahnya. Tapi kalau Kanila belinya kadang-kadang di mall kan ada namanya supermarket ya, mungkin supermarket A, B, C gitu. Itu kenanya PPN Kanila, bukan pajak daerah. Kayak di Indomaret ya, sama. Iya. Gitu. Jadi kalau memang belinya di yang jualan makanan dan minuman minimarket gitulah itu pajaknya atas barangnya yang kita beli itu PPN pusat gitu kan. Tapi kalau misalkan minumannya belum jadi nih terus dibuat dulu sama sama misalnya beli kopi nih barista. Sama baristanya disajiin gitu kan berarti itu kena ya pajak daerah gitu Betul ya. sekali. Oh, Iya. gitu. Nah, sekarang beralih ke itu Kak, jasa kesenian dan hiburan nih Kak. Misalkan nih saya nonton bioskop nih di XX1 kan sekarang lagi ada yang film bagus nih Kak ya, Avatar gitu kan. Nah, saya nonton nih, bayar tiket nonton nih, terus pasti kan saya beli cemilan nih. Nah, untuk tiket dan cemilan yang saya beli itu, nah itu kenanya pajak apa nih Kak Santi? Jadi kalau untuk hiburan ya yang biasa kita konsumsi di bioskop, termasuk juga cemilan-cemilannya itu dikenakan pajak daerah Kak Nila. Ya, jadi hiburan-hiburan itu termasuk di dalamnya kayak pertunjukan seni musik, seni tari, terus kayak kontes kecantikan Miss Universe, Miss apa sih namanya? Sorry, kok Miss Universe sih? Ajang Miss Indonesia, terus sirkus, olahraga, dalam ruangan atau gym, rekreasi wahana air, karaoke juga, pijat, refleksi, itu semuanya termasuk dalam kesenian dan hiburan Kak kategorinya.
Jadi untuk masing-masing jasa tersebut itu akan dikenakan pajak daerah. Tarifnya juga sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Jadi pasti akan berbeda-beda di setiap tempatnya, Kak. Gitu. Nah, misalkan kan itu saya nontonnya kan di XX1 ya gitu. Nah, kayak kalau kaum milenial sekarang kan malas nih hujan, becek gitu kan. Nggak ada Susah ojek. lagi dari Grab gitu kan. Kaum rebahan ini suka banget nih nonton di Netflix kan, bisa pakai handphone gitu kan. Kadang sambil rebahan di sofa gitu. Nah, itu tuh termasuk pajak daerah juga kan? Netflix kan juga hiburan itu kan. Nah, beda, Kak. Kalau filmnya tadi ditayangkan di bioskop memang masuknya ke pajak daerah, Kak, dikenakan pajak daerah. Tapi kalau filmnya ditayangkan di jasa penayangan film digital kayak seperti Netflix itu, nah atas jasa yang kita bayarkan atau uang berlangganan setiap bulannya itu kenanya PPN, Kak, 11%. Jadi memang perlu dibedakan, yang ditonton di bioskop kenanya pajak daerah. Kalau kita nonton sendiri dari jasa layanan digital itu akan kena PPN. Gitu, Kak. Gitu. Ya tergantung kita maunya gimana, mau di bioskop kah atau mau nonton di rumah. Masing-masing ada dan kena pajaknya sendiri-sendiri. Oh gitu, jadi pasti pas kita streaming sendiri di rumah pun kita juga bayar pajak ya. Iya. Kita bayar pajak ya, meskipun kamu rebahan juga taat Jadi pajak lah ya. dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti akan kena pajak, Kak. Iya. Oke, nah kemarin tuh teman saya tuh ada yang main golf nih, Kak Dodi. Dia turnamen main golf daerah Halim nih. Nah, kalau untuk golf sendiri itu kan tadi kan ada ya di Kak Santi sebutkan juga olahraga gitu kan, tapi kan dalam ruangan ya. Nah, kalau di golf kan nggak mungkin lah di dalam ruangan gitu kan, pasti di lapangan gitu kan, turnamen apalagi. Nah, itu kalau itu kenanya pajak daerah atau pajak pusat tuh, Kak Dodi? Jadi karena golf itu merupakan jasanya penyediaan tempat untuk lahan untuk berolahraga, itu terkenanya PPN alias pajak pusat, Kanila. Jadi untuk golf sendiri tadi yang disebutkan Kasan tadi kena pajak daerah adalah untuk yang kategorinya di dalam ruangan seperti itu kan. Oh, nge-gym yang dalam ruangan itu ya. Kan kalau nggak yoga, nge-gym gitu, futsal gitu ya dalam ruangan. Ya, itu pajak daerah ya. Tapi kalau yang golf dia kenanya pajak pusat PPN ya, PPN ya. Nah, terus kan sekarang nih musim liburan nih. Waduh, euforianya udah mau libur Nataru nih ya, Kak ya. Nah, misalkan nih aku mau liburan nih, itu sewa hotel nih di mana misalkan aku mau ke Lombok nih. Nah, aku sewa hotel itu kena pajak apa ya, Kak ya? Misalkan kan aku nggak di Jakarta nih, sewanya nih di Lombok itu. Pajak pusat apa pajak daerah nih, Kak Santi? Nah, kalau kita misalnya nginep di hotel, akomodasi hotel itu ya menginap di situ, beraktivitas di situ, itu kita akan dikenakan pajak daerah, Kak. Jadi pajak hotel yang besarnya sekarang 10% ya, 10%. Nah, selain dari jasa akomodasi yang disediakan oleh hotel juga nyediain jasa-jasa macam-macam kan, Kak. Contohnya kayak dia juga nyewain ruangan tuh, mungkin buat pojok ATM di situ kan, dia sediain juga. Lalu juga dia menyediakan ballroom mungkin buat wedding, buat acara-acara seminar, itu juga dia pasti sediakan kan. Terus juga dia akan menyediakan, mungkin ada juga kayak kondotel, di atasnya ada apartemen, nah itu disewa-sewakan juga kan sama dia. Terus juga dia mungkin di dalamnya ada jasa travel agent juga yang bertugas untuk melayani para pengunjung yang mau pesen tiket atau mau dibuatkan paket perjalanan seperti itu. Nah, atas jasa-jasa lain yang tidak termasuk akomodasi ini itu dikenakan PPN, Kak. Oh, gitu. Jadi di luar akomodasi semuanya kena PPN. Gitu, Kak. Ya, jadi pintar-pintar kita juga kalau nanti lihat struk dari hotel ya, lihat juga kalau akomodasi pasti kenanya pajak daerah atau PP1. Tapi di luar itu nanti akan kena PPN. Oh, gitu, Kak. Ya, Kak ya. Jadi memang beda ya, dibedakan ya. Ya itu jelas ya, mungkin pengaturan di PMK-nya memang dibedakannya biar jelas gitu ya, Kak ya. Oh, gitu. Nah, terus tadi ada Kak Dodi sebutin juga jasa penyediaan tempat parkir nih. Biasanya kan saya kalau di mall tuh kalau sore-sore tuh kadang suka susah nih nyari parkir gitu kan.
ya udahlah vale aja deh vale. Nah kalau vale parking ini termasuk pajak apa nih Kak? Wah, rupanya Kak Nila nih suka ke mall ya, pulang kantor ya. Nunggu macet atau bagaimana nih Kak Nila? Iya Ya. gitu deh Kak. Ngopi-ngopi. Ngaduk-ngaduk dulu. Dulu ya, dengan aktivitas yang sangat padat ya. Iya. Jadi untuk penyediaan parkirnya itu masuk ke pajak daerah. Tapi ketika Kanila memanfaatkan file parkirnya dan ada tarif biasanya kan 50.000 untuk sekali Parkir, pembuatan ya? mobil yang sekali parkir atau bahkan ada yang 100.000 di hari-hari tertentu itu terkena PPN alias pajak pusat Kanila. Oh Seperti gitu. itu, iya. Jadi untuk parkir yang biaya parkirnya itu saya bayar misalkan aku 2 jam gitu. 2 jam 2 gitu, jam, 2 betul. jam itu pajak daerah. Pajak daerah. Tapi yang 50.000-nya aku jasa valingnya itu pajak Masuk pusat. pusat. Gitu. Masuk ke pajak pusat. Oh gitu ya. Iya. Itu memang dibedain ya Kak ya? Ya, itu memang dibedain, tapi terkadang pengelola parkir itu memasukkan harganya misalnya 50.000 itu sudah include PPN-nya. Jadi nanti mereka yang memisahkan sendiri perhitungan sendiri. Jasa parkirnya mungkin hanya Sekian, 40 sekian, 40.000 sekian. Nah, sisanya Jasa valenya PPN-nya berapa? ya PPN-nya PPN berapa? valenya sendiri tuh 11% dari angka tersebut. Jadi dipisah Oh, gitu, sendiri. dipisah sendiri ya. Yang Kanila berarti. bayarkan 50.000 itu ya biasanya sudah termasuk ya. sudah termasuk PPN. Oh gitu. Mm-mm. Wah seru sekali ya bincang-bincang kita siang hari ini, meskipun cuacanya kadang ya ini tiba-tiba mendung lagi nih ya, tapi tetap seru ya kita ya Kak ya hari Nggak ini. banjir aja, Kak. Asal nggak banjir ya. Iya. Nah terima kasih ya untuk kedatangan Kak Dodi dan Kak Santi dan bincang-bincang kita sore hari ini. Semoga bincang-bincang kita sore hari ini memberikan manfaat dan pemahaman baru bagi kawan pajak Amin. semuanya. Nah, bagi kawan pajak yang membutuhkan informasi lebih banyak atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, kawan pajak bisa langsung sampaikan melalui saluran komunikasi yang sudah sangat terbuka lebar, yaitu ada melalui telepon di 1500-200 atau Twitter @kring_pajak atau saluran komunikasi langsung dari kantor pelayanan pajak dari tempat kawan pajak terdaftar. Main ke Cikupa habis dari Kenya. Sampai jumpa di ngerujak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.